Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama tentang bacaan Ya Rabbi bil Mustafa. Itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah menyebutkan yang namanya tawassul ya bil jah ya bijahin Nabi SAW wal auliya was salihin ya. Itu khilaf di kalangan para ulama. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri mengikut pendapat yang melarangnya dan memasukkannya ke dalam bid'ah. Ya, tetapi itu adalah diperdebatkan, diperselisihkan dengan para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang membid'ahkan. Ya, dan yang membolehkan juga berbeda pendapat. Ada yang membatasi hanya dengan jahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau bukan jahnya Nabi maka bid'ah. Ya. Ada yang umum, bukan hanya kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tawasul itu, umum kepada semua nabi dan sholihin, aulia. Ya, jadi itu memang persoalan menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Ya, berdoa tawassul bijahil anbiya, ya wal aulia was sholihin itu. Ya, bukan. Tidak masuk ke dalam pembahasan syirik, bukan. Tidak masuk dalam pembahasan syirik kecuali bagi yang mengatakan bid'ah itu syirik asghar ya, mengantarkan kepada syirik akbar ya. Bukan masuk syirik. Yang kedua, apakah yang fokus kepada i'rab Quran saja atau balaghahnya saja itu termasuk ya apa? Termasuk memboikot Al-Quran? Ya, masuk. Kalau dia hanya berhenti pada mempelajari i'rab Qurannya saja, balaghah Qurannya saja, tidak masuk sampai kepada memahami makna-makna dan hukum-hukumnya, kemudian mengamalkannya dan mendakwahkannya, maka termasuk memboikot Al-Quran. Karena Al-Quran seperti kata Syekh tadi, ya tidak diturunkan untuk tujuan itu. Ya, tidak diturunkan untuk tujuan itu. Ya. Apakah Khawarij ya termasuk yang kena dalam masalah Quran? Ya. Ya. Al-Khawarij mereka ya rajin membaca Al-Quran. Yaqra'una Al-Quran la yujawizuna hanajirahum. Ya. Mereka kata Nabi SAW rajin baca Al-Quran. Sampai-sampai para sahabat saja oleh Nabi SAW dikatakan nanti bahkan kalian akan merasa remeh di hadapan mereka. Ya. Tahqiruna sholatakum ma'a sholatihim, ya. Wasyamakum ma'a syamihim. Kalian akan nganggap remeh sholat kalian, puasa kalian di hadapan mereka. Gak ada apa-apanya. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizuna hanajrahum. Tapi mereka baca Al-Quran itu tidak melampaui apa? Ya, dada mereka. Ya, karena mereka tidak mentadaburinya dengan benar. Mereka tidak mengikuti para ulama, generasi sahabat, para tabi'in yang menafsirkan Al-Quran itu dengan benar. Ya. Jadi ini apa namanya? Kalau tadi yang memboikot Al-Quran itu dikatakan orang-orang yang jafa, orang-orang yang sikapnya ya apa namanya malas terhadap Al-Quran, sedangkan orang-orang Khawarij itu sikapnya ghulu, ya kebablasan, ya kebablasan, sehingga menafsirkan Al-Quran sesuai dengan apa? Bid'ah mereka, sesuai dengan kejahilan mereka, tidak menafsirkan Al-Quran seperti para sahabat dan para salaf. Ya. Nah, itu kebalikan memang bertolak belakang antara Al-Khawarij dengan tadi orang-orang yang memboikot Al-Qur'an tadi. Ya, antara Al-Khawarij dengan orang-orang yang memboikot Al-Qur'an itu memang bertolak belakang memang. Ya, dua kutub yang berjauhan. Ya, nasallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Zuhurnya jam berapa zuhurnya? 11.51. Hah? 11.51. Oh. 51 ya. Baik.
Qala Syekh Muhammad rahimahullah fi risalatihi al-usul as-sittah. Syekh Muhammad rahimahullah dalam al-usul as-sittah mengatakan al-aslul awwalu, asas yang pertama dari 6 asas yang diterangkan di dalam Al-Quran dengan penjelasan yang sangat gamblang. Ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Ya. Kita baca matanya dulu ya. Ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Asas pertama adalah tauhid, yang artinya mengikhlaskan seluruh amal lillah, kepada Allah satu-satunya, la syarikalah, tiada satupun sekutu baginya. Wa bayanu dhiddihi, dan penjelasan lawan daripada tauhid, alladhi huwa syirku, yaitu syirik. Ya, ini asas pertama. Asas pertama yang dijelaskan dengan sangat-sangat gamblang dalam Al-Quran oleh Allah dan Rasulnya, sampai-sampai orang awam sekalipun mudah memahaminya, tapi kemudian tidak sedikit orang cerdas, orang pintar yang keliru memahaminya, gagal memahaminya. Ya, penjelasan tentang tauhid dan kebalikannya, lawannya, yaitu apa? Syirik. Tauhid itu mengikhlaskan seluruh amal lillah wahdahu la syarikalah, dan kebalikannya yaitu syirik. Yakni ya, dakwatu ghairillahi ma'ah, beribadah kepada selain Allah disekutukan dengan Allah, kebalikan daripada ikhlas lillah. Ya. Yang menunjukkan keajaiban maha kuasanya Allah apa? Wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asl min wujuhin syatta. Dan bagaimana kebanyakan ayat Al-Quran menjelaskan asas yang pertama ini min wujuhin syatta, dengan berbagai metode, berbagai uslub penjelasan. Bikalamin, dengan kalimat-kalimat yafhamuhu abladul amah, yang gampang dipahami oleh orang awam yang paling bodoh sekalipun. Ini asas pertama, ya, tauhid, penjelasan tauhid dan syirik, dan bagaimana Al-Quran menjelaskan tauhid dan syirik ini dengan berbagai metode, berbagai uslub, dengan kalimat-kalimat yang orang paling awam sekalipun mudah memahaminya. Summa, kemudian soro ala aktsaril ummah masoro, kemudian terjadilah apa yang terjadi di kebanyakan umat Nabi SAW ini. Adharalahumus syaitan, di mana setan menampakkan kepada mereka al-ikhlas fi surati tanaqqusis sholihin, tauhid, ya, itu digambarkan oleh para setan kepada kebanyakan umat ini, ya, sebagai penghinaan terhadap orang-orang saleh, wa taksir fi huquqihim, ya, dan tidak maksimal dalam menunaikan hak orang-orang saleh. Tauhid itu dituduh merendahkan orang-orang saleh, tauhid dituduh melanggar hak-hak orang-orang saleh. Wa adharalahumus syirka billah, sebaliknya setan menampakkan kesyirikan fi surati mahabbatus sholihin wa atba'ihim, sebagai apa? Bentuk cinta kepada orang-orang saleh, ya, dan para pengikut orang-orang saleh. Ya. Ini betul-betul menunjukkan betapa ajaibnya maha kuasa Allah Subhanahu wa taala itu. Tauhid dan syirik yang dijelaskan begitu gamblang dalam Al-Quran, sampai-sampai beliau katakan orang paling awam sekalipun mudah memahaminya, ya, tapi kemudian, ya, orang-orang cerdas keliru dalam memahaminya, sampai kepada level, ya, tauhid itu dituduh sebagai penghinaan kepada orang-orang saleh, sedangkan syirik itu dipuji-puji sebagai bentuk kecintaan kepada orang-orang saleh. Ya.
Mending kalau cuma orang soleh. Tauhid itu dituduh sebagai bentuk apa? Merendahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melarang orang istighothah kepada Nabi SAW setelah beliau wafat. Isfa'lana ya Rasulullah. Melarang itu dibilang merendahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu merendahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu menghina. Kamu memang dasar nggak cinta kepada Nabi SAW. Sedangkan kesyirikan oleh setan itu ditampakkan kepada kebanyakan umat ini, nasallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk apa? Cinta kepada Nabi dan orang-orang soleh. Ya, Allahul musta'an. Ya, coba kemarin kalau Asyura itu lihat tuh, ya, Asyura itu yang mengecam Syiah di Karbala dituduh sebagai orang-orang yang nggak cinta kepada Ahlul Bait, ya kan? Terus sebagai orang-orang yang nggak cinta kepada Hasan, Husain, kepada Ali, kepada Ahlul Bait. Sedangkan mereka yang sampai bikin patungnya, sampai bikin dramatiknya Al-Husain, dibikin patungnya, dibikin kerenda, replika kerendanya, ya, Al-Husain, ya. Kemudian mereka sujud-sujud, cium-cium dan sebagainya, ya, berebut dan sebagainya, tabaruk di situ. Mereka katakan itu sebagai bentuk apa? Cinta kepada Ahlul Bait. Itu yang terjadi. Ya, itu betul-betul, ya, keajaiban maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita baca syarahnya. Asy-syarah, ya. Al-aslul awal min hadhil usul sittah, asas pertama dari 6 asas. Ikhlasuddin lillahi wahdahu la syarikalah. Mengikhlaskan seluruh amal lillahi azza wajal, satu-satunya, tiada satupun sekutu baginya. Hadza aslul usul wa qaidatuddin. Ini merupakan, ya, fondasi dari semua asas, dan ini merupakan kaidah agama yang terbesar. Hadza huwal mu'tarak bainal anbiya wa bainal umam. Ini merupakan, ya, perselisihan, letak perselisihan dan permusuhan yang terjadi antara para nabi dengan umat-umatnya. Fal anbiya yuridun an yusahihu hadzal asal alladzi khalaqallahu al-khalqa min ajlihi wa rabata sa'adatahum bihi. Para nabi menginginkan untuk, ya, memperbaiki asas ini di tengah umat mereka. Asas yang menjadi tujuan Allah menciptakan mereka, asas yang menjadi kunci kebahagiaan mereka. Falaisal muhim anal insan yasum wa yusalli wa yukthir minal ibadat. Tolak ukurnya itu bukan orang banyak berpuasa, banyak sholat, banyak melakukan praktek-praktek amal ibadah. Al muhim al ikhlas. Tapi yang menjadi tolak ukurnya itu adalah apa? Ikhlas lillah. Faqalilu ma'al ikhlas khairum min katsiri ma'adamil ikhlas. Tentu saja amalan yang sedikit tapi ikhlas jauh lebih baik dibandingkan banyak tapi enggak ikhlas. Ya. Falau anal insan yusallil lail wan nahar yatasaddaq bil amwal wa ya'mal a'mal lakin biduni ikhlas. Kalau ada orang rajin sholat malam, rajin sholat siang, rajin bersedekah, rajin melakukan amalan-amalan tapi enggak ikhlas, fala faidata fi amali, ya, enggak ada faedah dari amalnya, enggak manfaat amalnya. Li'annahu la budda minal ikhlas, ya, karena syarat harus ikhlas. Wal ikhlas ma'nahu tarkus syirik. Ikhlas itu hakikatnya adalah meninggalkan kesyirikan. Wa ifradullah jalla wa ala bil ibadah, mengesahkan Allah azza wa jal dengan segala bentuk ibadah. Wala ahad yastahiqul ibadata mahma balagha minal kamal wa minal fadl ilallah. Tidak ada seorang pun, ya, memiliki hak untuk diibadahi, ya, derajatnya setinggi apapun dia capek, kesempurnaannya setinggi apapun dia capek, dia raih, dia enggak berhak untuk diibadahi selain Allah. Lal malaika al muqarrabun, baik dia itu malaikat yang dekat dengan Allah, walal anbiya wal rusul, ataupun para nabi dan rasul.
walal auliya wassalihun, apalagi sekedar para wali dan orang-orang saleh. Satu pun dari mereka enggak berhak, enggak pantas, enggak layak, enggak boleh mendapatkan ibadah dari makhluk Allah Azza wa Jalla. Hadza huwal asl. Ya. Ini kaidah, ini asas. Ya. La yatahaqqaq hadzal asl. Perhatikan. Asas ini tidak akan bisa terwujud illa bitarkis syirik, kecuali dengan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Amaman yakhlitu baina al-ibadati lillah wa baina syirki bi ghairihi. Adapun yang mencampur adukkan antara beribadah kepada Allah dengan kesyirikan, ya, Idul Adha kemarin nyembelih sapi, nyembelih kambing lillah, ya, malam 1 suro, malam 10 suro menyembelih sapi, menyembelih kambing untuk kuburan, untuk jin, ya, fahadha amaluhu habit. Maka ini seluruh amalannya apa? Habit, hilang. Seluruh amalannya sirna. Ya. Wa ammal ladzi yukhlisu amalahu lillah, adapun yang mengikhlaskan seluruh amalnya lillah, fahadha huwa sa'id. Maka inilah dia orang yang berbahagia. Walau kana amaluhu qalilan, walaupun amalnya sedikit. Faqalilu minal amali ma'al ikhlas fil khair wa fil najat. Jadi amal yang sedikit kalau disertai dengan keikhlasan, ya, maka itu adalah kebaikan yang berlimpah. Itu adalah keselamatan. Wa hadithul bitaqa la yakhfa. Ya. Ada sebuah hadis yang disebut dengan hadis bitaqah, hadis tentang kartu. Ya, hadis yang terkenal di kalangan kaum muslimin. Rajulun, ya, yub'ats yaumal qiyamah. Seorang laki-laki yang dibangkitkan di hari kiamat, tu'radu alaihi a'maluhu maktubatan fi sijillat. Disuguhkan kepada dia seluruh catatan amal perbuatannya fi sijillat, dalam berbagai lembar catatan. Kullu sijil minha maddal basar. Panjangnya catatan amal dia itu, ya, setiap lembarnya sejauh mata memandang. Mamlu'atun bisayyi'at, sejauh mata memandang, tapi isinya apa? Amalan-amalan maksiat semuanya. Ya, sejauh mata memandang isinya amalan-amalan maksiat semuanya. Tuh hadis sijillat fi kifah. Maka catatan-catatan, lembaran-lembaran catatan amal perbuatan buruk, perbuatan maksiatnya itu diletakkan di salah satu timbangan, ya, salah satu daun timbangan. Wa tudhu hadhil bitaqa lati fiha la ilaha illallah. Ya, kemudian satu kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Qala hadzal rajul min qalbihi bi ikhlas wa yaqin wa iman. La ilaha illallah yang pernah dia ucapkan dengan ikhlas, dengan penuh yakin, dengan penuh iman, diletakkan di daun timbangan yang satunya. Farajahat hadil kalimah bijami sijillat. Maka satu kartu saja, ya, satu lembar kecil saja yang bertulis la ilaha illallah itu lebih berat dibandingkan, ya, sijillat, lembaran-lembaran yang banyak sejauh mata memandang itu. Wa tashat bijami sijillat, ya, mengalahkan, ya, semua sijillat tadi, ya, berhamburan. Ya, hal huwal ikhlas. Itu sekedar satu contoh bagaimana bermanfaatnya ikhlas meskipun amalannya sedikit. Ya, hadza huwal ikhlas. Ya. Huwa maqalaha mujarradal lafz. Ini dia ikhlas. Orang itu tidak mengucapkan la ilaha illallah sekedar di lisan saja. Wa inna maqalaha 'arifan bi ma'naha. Dia mengucapkan la ilaha illallah itu dalam keadaan mengetahui maknanya, mu'taqidan bima dalat alaih. Dia meyakini maknanya. Walakinahu mat qabla an yatamakkan minal amal. Sayangnya dia keburu mati sebelum sempat beramal saleh dengan sempurna. Ya. Ikhlas, satu amal, mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, mengetahui maknanya, meyakini
maknanya lalu biqadarillah dia mati sebelum sempat apa? Beramal. Fa kaifa billadzi indahu a'mal katsira shalihah wa khalisah liwajhillah. Apalagi kalau orang itu memiliki banyak amal-amal yang ikhlas, amal-amal saleh yang dia kerjakan. Tentu lebih beruntung dari orang ini tadi yang disebut dalam hadis bitokoh tadi. Ya. Hadza fihi dalalatun, ini pelajarannya hadis bitokoh tadi, hadis kartu tadi, pelajaran adalah ikhlas wa in kana qalilan. Yang namanya keikhlasan itu walaupun amalnya sedikit, faqad yunjillahu bihi sahibah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala boleh jadi akan menyelamatkan pelakunya, pemilik amal itu dengan sebab keikhlasan dan amalnya tersebut. Ya. Wa yukaffiru anhu jami'ad dzunub wa sayyi'at. Boleh jadi Allah akan menggugurkan semua dosa, semua maksiatnya dengan sebab amalan sedikit yang dia ikhlas itu tadi. Ya. Wa annahu idza faqadal ikhlasa, dan pelajaran yang lain lagi bahwa apabila seseorang itu kehilangan ikhlas, ya, dengan ia berbuat syirik, fala faedata min kathratil a'mal, maka enggak ada manfaatnya banyaknya amal kalau disertai dengan kesyirikan, enggak ada manfaatnya. Nasallahu alaihi wasallam. Ziddut tauhid asyirku billah. Kebalikan dari tauhid, lawan dari tauhid itu adalah syirik. Ya. Ini kaidah. Ya. Mata wujud syirku intafat tauhid. Kapan dalam diri seseorang itu didapati kesyirikan, maka hilang tauhidnya. Tidak tersisa sedikit pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fattauhid huwa ifradullah bil ibadah. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah, dalam segala macam ibadah. Wasyirku, sedangkan syirik huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Memberikan satu saja bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak harus untuk dikatakan syirik dan pelakunya musyrik itu harus borongan dulu, ya, harus 100 syirik dulu yang dilakukan baru divonis musyrik, harus 10 syirik dulu, harus 10 pembatal itu ada semua pada dia baru divonis batal Islamnya. Kalau baru cuma satu enggak ada. Sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillah. Ya, ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad di Al-Usul Tsalatsah kan? Setelah menyebutkan bentuk-bentuk ibadah, wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amarallahu biha kulluha lillah, dan masih banyak lagi contoh-contoh ibadah yang lain, ya, yang Allah perintahkan semuanya itu hanyalah hak Allah. Faman sharafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa yang memberikan satu saja dari bentuk ibadah itu untuk selain Allah, maka dia musyrik lagi kafir. Ya. Wa dalilu qaulu ta'ala wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Ya, fasammallahu kafiran. Allah menyebut dia kafir, ya. Kadzabah, seperti menyembelih hewan, wa nadar, wa doa, ya, berdoa, wal istighatsah ila akhir anwa'il ibadat, dan seterusnya dari berbagai bentuk ibadah. Nanti akan dibahas di al-jami' fi ibadatillahi wahdah, ya, akan dibahas secara detail satu persatu, ya, bentuk-bentuk ibadah itu, macam-macam ibadah itu di risalah yang tersendiri. Hadza huwa syirik, ini dia syirik, ya. Wasyirik al-maksud huna huwa syirik fil uluhiyah. Syirik yang dimaksud di sini adalah syirik dalam ibadah.
Amma syirik fir rububiyah, adapun syirik dalam rububiyah, fahadha ghairu mawjudun fil ghalib, maka umumnya enggak ada. Umumnya enggak ada syirik dalam rububiyah itu. Ya, mengatakan ada pencipta selain Allah itu umumnya di umat-umat terdahulu yang didakwai oleh para nabi dan rasul itu enggak ada umumnya. Ya. Fir'aun saja yang mengaku diri sebagai apa? Sebagai Rabb, dan mengatakan gak ada Rabb bagi kalian selain aku, itu cuman di lisan saja. Hatinya apa? Mengakui wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Hatinya mengakui ada. Ya. Dia mengetahui dengan yakin bahwasanya mukjizat-mukjizat, Waalaikumsalam, yang dibawa oleh Musa itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di umat-umat, mayoritas nggak ada di umat-umat terdahulu. Ya. Oleh karenanya fokusnya memang menghadapi syirik dalam masalah ibadah. Dan satu sisi, ya, karena itu bertentangan dengan fitrah. Syirik dalam rububiyah itu secara langsung bertentangan dengan fitrah secara langsung. Ya. Ingkarus sani, atau ateis, mengingkari keberadaan Allah. Ya. Atau murji'ah, ada namanya Abdullah Ruhayyil, muridnya Abdul Aziz Ar-Rayis itu ya. Saya simpan selalu itu videonya itu. Ya. Dia di podcast itu ditanya tentang al-mulhid. Kemudian dia, bagaimana hukum mulhid, hukum ateis? Dia katakan al-mulhid ma'ruf, bahwasanya mulhid itu dimaklumi artinya adalah orang yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kekafiran, tetapi pelakunya, orangnya kita tidak mengatakan dia kafir. Coba levelnya pasukannya Abdul Aziz Ar-Rayis al-Murji itu sampai yang mengingkari keberadaan Allah itu enggak kafir, bukan kafir. Ya. Padahal udah ngalahkan iblis. Wong iblis saja masih mengakui Allah penciptanya kok. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, ya kan? Iblis masih mengakui Allah penciptanya. Ini ada orang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala Khaliq. Dia katakan ilhad maklum makna, ya, ingkarul khaliq, ingkar wujudil khaliq, ingkarus sani, mengingkari keberadaan al khaliq, pencipta. Ya. Itu kufur, ini kufur. Tapi orangnya kita nggak mengatakannya. Nasallallahu. Maka berbahagialah mereka para ateis, ya. Masih dianggap muslim. Jadi ateis. Jadi muslim apa tadi? Muslim ateis. Ya, muslim ateis. Ya. Kamu kok nggak sholat sih? Katanya muslim. Oh, saya muslim ateis. Nasallallahu alaihi. Ya. Fal umam kulluha muqirratun bi tauhidir rububiyyah ittiraran. Semua umat nabi-nabi semuanya dengan fitrahnya mereka itu mengakui tauhid rububiyah. Lam yajhadhu illa man tadhahara bil inkar. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali hanya tampilan luarnya saja mengingkari. Ma'anahu ya'tarif bi fil batin, meskipun batinnya mengakui keberadaan Allah, Allah yang memberi rizki, Allah yang menciptakan dia, Allah yang beri dia rizki, Allah yang mengatur dia, dan seterusnya. Li'anal iqrar bihi daruri, karena mengakui rububiyah Allah itu fitrah, tidak bisa ditolak oleh manusia, oleh makhluk. Fal jami' ya'rif anna hadzal khalq wa hadzal kaun la budda lahu min khaliq. Semuanya mengakui bahwasanya makhluk yang besar ini pasti ada penciptanya. Wa hadzal khalq alladzi yasir la budda lahu min mudabbir. Makhluk yang berjalan secara rapi ini pasti ada yang mengaturnya. Laisa mawjudan bi mujarradi sadfah au mawjudan min nafsihi. Tidak mungkin ini semua tercipta secara spontanitas, teori spontanitas, ataupun mawjudan bi nafsihi, teori evolusi. Tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Tidak mungkin. Ya.
Am khuliqu min ghairi syai'in humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Ya, kan mereka sendiri enggak yakin ya dengan ya perbuatan mereka. Fal iqraru bi tauhidir rububiyyah daruriyun fitriyun. Mengakui rububiyah Allah sebagai pencipta, pemberi rizki dan pengatur, penguasa, itu perkara fitrah yang tidak bisa ditolak. Lakinnahu la yakfi, tapi sekedar orang meyakini itu belum cukup. Belum cukup. Tapi tadi ya asistennya Abdul Aziz Rajis tadi, Abdullah Ruhayil namanya tadi apa? Cukup. Bahkan gak mengakui keberadaan Rabb, keberadaan Allah, udah cukup, dia muslim, gak dikafirkan. Kata siapa? Sekedar mengakui Allah itu ada, Allah itu yang mencipta, Allah yang memberi rizki, Allah yang mengatur, itu belum cukup. Orang murji'ah gulat, murji'ah akut mengatakan apa? Oh, gak mengakui Allah ada aja cukup. Ya, nasallahu alaihi wasallam. Lam yakfi al-musyrikin iqraruhum bihi. Ya, gak cukup pengakuan orang-orang musyrik terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, itu belum cukup untuk menjadikan mereka muslim kama fil Quran. Fal Quran sharih fi hadza. Al-Quran itu jelas sekali menerangkan hal ini. Wala in sa'altahum man khalaqahum, kau tanya siapa yang menciptakan mereka, dan ayat-ayat yang semakna dengan itu. Madza yujibun? Gimana mereka menjawab? Yujibun Allah. Mereka jawab Allah. Allah waladzi khalaqana. Allah yang menciptakan kami. Wa hadza tauhid rububiyah. Ini pengakuan iqrar bi tauhid rububiyah. Allah yang menciptakan kami. Ini pengakuan dari tauhid rububiyah. Tapi itu belum cukup. Itu belum cukup. Fal matlubu huwa tauhidul uluhiyah. Karena yang diperintahkan, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah tauhid uluhiyah. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an'buduni hadza siratal mustaqim. Ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sejak manusia belum ke dunia. Ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadzal ladzi hasal fihi an-niza' wal khilaf wal khisam bainar rusul wal umam. Ini yang terjadi permusuhan dan perselisihan, pertengkaran, perseteruan antara para rasul dengan umat mereka masing-masing. Bainad du'at ila Allah bainan nas. Ini yang terjadi perselisihan antara para dai ila Allah dengan umumnya masyarakat. Umumnya masyarakat. Ya. Hadza huwa alladzi fil khusumah. Ya, hati-hati. Kalau sekarang ada dai, kita nggak ada masalah. Lu mau minta sama kuburan, kamu mau minta sama jin, kamu mau kasih kepala kerbau ke jin di laut utara dan sebagainya, nggak ada masalah antara saya dan kalian, nggak ada masalah. Ya, cuman masalahnya kamu itu nggak beradab sama saya. Kamu itu nggak beradab sama saya. Ya, hati-hati. Pertama ada dai yang seperti itu, malah hati-hati. Ya, itu bukan dai ilallah, itu dai ila nafsi. Itu orang berdakwah mengajak kepada tendensi pribadinya, kepentingan pribadinya, bukan kepada kepentingan Islam. Ya, justru masalah terbesarnya itu adalah perbedaan kita dengan kamu, yang kamu minta-minta sama kuburan, kamu isfa'lana, kamu larung kepala kerbau ke lautan. Itu akar masalahnya. Ya, kamu nggak beradab kepada Allah, bagaimana aku suruh beradab sama kamu? Ya, paham ini ya? Kamu gak beradab kepada Al-Khaliq yang menciptakan kamu, yang ngasih rezeki kamu, yang ngatur segala urusan kamu, ya, yang memberikan kamu kekayaan dan kehidupan dan sebagainya. Terus aku suruh dipaksa beradab sama kamu, ya. Gak berkaca. Ya, cerminnya kurang besar, bukan pikniknya kurang jauh. Cerminnya kurang besar. Ya, Allahul musta'an. Hadza huwa alladzi fil khusumah fihil qital wa fihi ma yata'allaq bidzalik min al-wala' wal bara'. Ini yang menjadi sebab terjadinya peperangan antara para nabi dengan umatnya, ya, wala' wal bara' dan sebagainya. Ya. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan sampai di sini, sudah masuk waktu zuhur ya. Insyaallah pertanyaan dan lanjutannya kita lanjutkan setelah sholat zuhur ya. Kita langsung ya setelah sholat zuhur ya. Insyaallah kita langsung setelah sholat zuhur. Ya, makan siangnya ditunda ya, makan siangnya ditunda, di delay ya, insyaallah.
Wallahu taala alam, sallallahu ala Muhammad wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.